Nyanyikan lagu Himne HIPMI dan Mars HIPMI. Karena keagungan kerjamu, badai-badai yang ditentang nyisi, karena kebesaran jiwamu, tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat HIPMI, tempat aku mengabdi. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita berjuang membangun negerinya
Baik, itu tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne HIPMI dan Mars HIPMI. Selanjutnya ada sesi sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bidang 2 Keuangan dan Perbankan BPC HIPMI Surabaya, Mas Priyantoko. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk Bapak narasumber, Mas Noval, dan para peserta semua. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar HIPMI dari bidang 2. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan sukses dan keilmuan yang didapat dapat membantu Bapak Ibu semua dalam keseharian dalam berusaha. Dan selebihnya mungkin saya nggak bisa banyak-banyak karena di sini ada Ketum Deni yang banyak, biar Ketum Deni porsinya ya Mas Noval ya. Monggo dilanjut. Siap. Terima kasih Mas Ketua Bidang, Pak Aan, Priyantoko Sulistiawan. Terima kasih banyak waktunya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, BPC HIPMI Surabaya, Mas Denian Rustanto. Monggo Mas, kami persilakan. Terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Terima kasih juga Mas Aan, Mas Ketua Aan, sama segenap bidang 2 sudah ngadain acara yang saya rasa sangat bagus ya. Apalagi ini membahas tentang perpajakan grup ya. Grup perusahaan. Matur nuwun kepada para narasumber, Pak Yasid sama Mas Aditya sudah meluangkan waktunya untuk bisa membantu kami di sini tentang insight-insight nanti tentang perpajakan grup atau perpajakan perusahaan. Kebetulan minggu lalu sahabat saya barusan nanya ke saya itu dia mau bangun pabrik baru itu apakah perpajakan NPWP-nya harus NPWP cabang atau dia membuat NPWP baru, mana yang lebih menguntungkan buat pengusaha. Nah, tentu mungkin ketika kita baru mulai usaha perpajakan mungkin terlihat sepele ya, tapi begitu seiring berkembangnya perusahaan semakin maju, semakin bermanfaat, semakin besar, akhirnya muncul sebuah problem baru, yaitu masalah perpajakan, yaitu karena ketika kita salah melangkah, kayaknya kok banyak banget yang dibayar. Di sama perusahaan kok kayaknya banyak banget yang dibayar karena kita salah mengambil decision istilahnya. Nah, termasuk salah satunya tadi itu yang problem yang sedang dialami teman saya. Kebetulan saya juga dulu pernah ngalamin, apakah kalau anak perusahaan atau perusahaan cabang atau holding dalam satu holding company kita perlu dibuatkan NPWP cabang ataukah NPWP baru sebagai perusahaan baru, mana yang lebih menguntungkan. Seperti itu. Kebetulan basic saya juga bukan keuangan dan insya Allah karena ini temanya menurut saya sangat penting ya. Jadi saya izin nanti mungkin ikut mendengarkan sampai selesai ya Mas Noval. Karena buat insight saya aja sih, karena kebetulan saya juga bukan orang keuangan, jadi pengen dengerin juga, pengen tahu juga sebenarnya. Thank you. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya karena biar acaranya bisa segera dimulai. Matur nuwun buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Semoga ilmu-ilmu pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ladang amal untuk kita ke depannya. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ketum Denian sudah meluangkan waktunya mengisi sambutan. Kemudian, terima kasih banyak teman-teman semua yang telah hadir. Jangan lupa ya nanti, absensi kehadiran akan di-share di kolom komentar pada saat menjelang akhir acara. Jadi teman-teman kami minta untuk fokus dan ketika ada pertanyaan silakan dipersiapkan. Jadi jangan lupa nanti untuk mengisi absen kehadiran, karena absen kehadiran tersebut ada jangka waktunya. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti acara. Untuk Pak Yazid dan Pak Aditya sudah siap ya? Insya Allah udah siap. Saya Pak jadikan Noval. co-host dulu ya. Atau ke Pak Yazid. Oke, siap. Baik, sudah saya buat untuk co-host. Monggo Pak Aditya dan Pak Yazid, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Denian, Pak Priyantoko dari HIPMI, dari HIPMI Surabaya tepatnya ya Pak Noval ya, dan juga Pak Noval, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan hari ini, webinar hari ini, di mana pada webinar hari ini kita akan membahas terkait dengan identifikasi transfer pricing gitu ya, di mana mungkin Bapak Ibu yang menghadiri agenda hari ini mungkin sedang dalam proses pemeriksaan atau bahkan mendapatkan SP2DK begitu ya, atau bahkan seperti yang tadi Pak Denian sampaikan, ingin mendapatkan insight-insight terkait dengan identifikasi transfer pricing dalam grup usaha ataupun kewajiban pajak atas grup usaha begitu ya. Kemudian sebelumnya tak lupa ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi perkenalkan, saya Aditya bersama dengan Bapak Muhammad Yazid. Saya selaku moderator dan narasumber sebagai pengisi pada webinar hari ini, yaitu Pak Yazid, di mana beliau mungkin Bapak Ibu sudah sering juga menghadiri webinar atau seminar dari Pak Yazid, dan juga atau bahkan Bapak Ibu pernah diperiksa nih oleh Pak Yazid gitu ya Pak Yazid ya, karena dulu juga saya pernah tahun 2015-2016 saya ketemu pertama kali oleh Pak Yazid. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semuanya juga mungkin pernah diperiksa oleh Pak Yazid gitu ya. Waktu dulu Pak Yazid sebagai pemeriksa pajak, baik di mungkin PMA 4, di Kanwil khusus gitu ya, ataupun di PMB gitu ya, ataupun di KPP lain gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai pendahuluan di mana tahun 2021 ataupun bahkan 2022 ini beberapa KPP Madya baru itu muncul gitu ya Pak Yazid, mungkin nanti sebagai tambahan gitu ya, di mana KPP Madya baru ini menjadi salah satu insight di mana beberapa grup usaha dijadikan satu di KPP Madya, sehingga akan kemungkinan muncul juga akan dilakukan pemeriksaan atau intens lebih tinggi dalam pengawasan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup. Nah, untuk itu pada webinar hari ini Pak Yazid akan menyampaikan
terkait dengan identifikasi atas transaksi grup usaha maupun aspek transfer pricing-nya, dan juga nantinya Pak Yazid juga akan menyampaikan secara lebih rinci lagi bagaimana munculnya transaksi grup usaha, kemudian aspek pajaknya dan juga transfer pricing-nya. Mungkin itu pengantar sedikit dari saya sebagai moderator. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Yazid, waktu dan tempatnya dipersilakan, Pak. Monggo, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Aditya, Mas Noval, dan Bapak-Bapak Ibu pengurus HIPMI Surabaya, dan teman-teman yang berkenan menghadirin webinar kolaborasi HIPMI Surabaya dengan Tax Flash dan tadi apa Mas Noval? PT-nya? Saya lupa. CV apa? PT Mutiara Solusi Cipta. Mutiara, ya, mohon maaf. Oke, sebetulnya webinar kali ini tuh iseng-iseng awalnya, diskusi saya sama Mas Noval waktu itu dan Mas Adit, bahwa untuk kita mau melihat adanya isu-isu baru terkait perpajakan dan apa sih yang bisa membantu teman-teman HIPMI Surabaya khususnya dan teman-teman yang lain yang mengikuti webinar hari ini untuk memahami apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, ke depannya bagaimana. Jadi makanya kita akan mengidentifikasi transfer pricing dalam grup usaha dan kewajiban perpajakan tambahannya. Jadi kenapa transfer pricing? Ya, transfer pricing kalau kita bicara transfer pricing, brand kita pasti memikirkan seakan-akan cross border ya, cross border. Padahal tidak semuanya transfer pricing terkait cross border ke luar negeri. Dalam negeri pun ada transfer pricing. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum fitted saya dan Mas Adit. Mas Adit, ya benar, Mas Adit ketemu saya 2015. Pada waktu itu saya di PMB, Mas Adit ya. Dan ketemu lagi 2018, pada waktu itu saya di PMA 4. Jadi 2 kali ketemu, pada waktu itu saya memeriksa beliau sebagai konsultan suatu perusahaan. Jadi lebih lama sebagai konsultan Mas Adit daripada saya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari 5 bab, 5 agenda, yaitu Cortex Administrasi Sistem, kemudian biasa disebut Cortex ya, kalau Bapak Ibu atau PSIAP mungkin ada beberapa penyebutannya, kemudian CRM atau Compliance Risk Management, kemudian kita mencoba mengidentifikasi transaksi grup, kemudian bagaimana sih cara pemeriksaan atas transaksi grup usaha, kemudian transfer pricing dan TP-Doc. Jika memungkinkan waktunya kita coba akan diskusi bersama. Oke. 2024 kedepannya akan dikeluarkan satu sistem DJP yang Cortex, Bapak Ibu. Cortex itu kalau Bapak Ibu melihat itu nanti seakan-akan kita tuh dikuliti 360 derajat oleh DJP. Tidak ada sesuatu terkait informasi-informasi kita yang tidak dimiliki oleh DJP. Dan tahun ini sudah dimulai dengan sinkronisasi NIK sama NPWP. Jadi nanti jangan kaget kalau tiba-tiba DJP mempunyai data-data Anda semua, karena memang semua data-data masuk ke sana. Imigrasi, Kemenkumham, misalkan Anda mendirikan usaha, AHU-nya masuk, semuanya masuk. Bahkan akuntan pun sekarang SLIC, sistem laporan informasi keuangan, jadi mudah-mudahan itu membuat double book nggak bisa. Ya, karena kalau sudah orang mengambil nomor laporan keuangan itu tidak akan bisa dipakai orang lain kecuali dia memang restate atau memang ada informasi baru sehingga perlu di restate ya. Jadi tidak bisa itu nantinya. Kalau sampai kena itu nanti jatuhnya mungkin pidana itu double book karena sudah akan diberlakukan. Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu banyak terjadi di luaran double book ya, demi untuk kepentingan perbankan, kredit, membuat performa seakan-akan bagus sehingga perbankan bisa cair, tetapi dalam kenyataannya untuk pelaporan pajak mungkin yang performanya kurang menarik ya, jadinya tidak bisa pajaknya tinggi. Jadi ada dua kepentingan memang. Pengusaha pengen mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, negara
pengen memajaki sebanyak-banyaknya. Ya, jujur saya sebagai orang pajak saya nyebutnya ya kan, sebagai mantan PNS, dulunya pajak saya ditanggung negara, setelah keluar ditanggung sendiri itu ternyata berat. Seperti tadi Pak Ketum sampaikan, memang berat ternyata pajak ya, tinggi pajak itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana lagi itu sudah dijadiin aturan ya. Kita harus komple aturan, jangan sampai gara-gara nggak komple aturan ada masalah, kena sanksi administrasi ataupun sanksi yang lain kan, gitu. Nah, itu nanti mungkin bisa diskemakan, apakah tadi yang akan jadi cabang, atau kan bikin entitas baru, berbentuk CV, PT, atau bagaimana. Yang pada prinsipnya, kalau kepemilikannya sama, itulah yang disebut sebagai usaha grup ya. Gitu. DPR mencak-mencak ke ini katanya tidak pernah disampaikan tentang sistem itu. Padahal menurut saya bagaimana suatu dana bisa turun kalau tidak disetujui oleh legislator ya, gitu. Jadi kemudian itu awas wajib pajak grup dan HWI worldwide income, yaitu crazy rich lah istilahnya. DJP Juni kemarin membentuk task force itu. Jadi akan ada satgas yang akan mengawasi crazy rich tersebut. Lah 5 fakta NIK menjadi NPWP yang mulai berlaku tahun ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu-Ibu dengan NIK yang sekarang menjadi NPWP, kalau memang ada melakukan suatu transaksi yang ada NIK, kalau memang membelikan aset atau apa, memang sebaiknya dilaporkan dalam SPT Anda. Jangan sampai bikin masalah. Nanti ketahuan DJP, Anda membeli suatu aset, tidak dilaporkan, itu kan income itu kan dari sisi perpajakan tuh income, kalau nggak dikonsumsi, jadi saving atau jadi investasi. Income, kalau nggak Anda habiskan sebagai konsumsi, tentunya akan saving dalam bentuk tabungan atau apapun, bahkan mungkin diinvestasi dalam bentuk membeli saham perusahaan baru atau apa. Gitu. Jadi rumusnya begitu. Jadi begitu income, konsumsi udah pasti keluar, asetnya itu tidak dinongolin di SPT, ya tentunya DJP akan tanyakan. Pembuktian kita yang repot. Makanya baiknya kalau memang mempunyai sesuatu aset yang baru, mulai sekarang laporkan. Sudah ada tax amnesty, sudah sempat PPS, jangan sampai kita kena pas final ya teman-teman ya. Gitu. Oke, Core Tax Administration ini ada Perpres 40 2018. Itu adalah sistem yang nantinya berbasis IT yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Jadi nanti mungkin nggak lama ya, kemungkinan AR itu mungkin sudah tugasnya sudah berubah, mereka akan jadi pelaksana pemeriksa. Jadi nanti semuanya dari fungsional pemeriksa itu kayaknya. Cuman mungkin mereka single text, mungkin yang lainnya all text, saya kurang tahu bagaimana karena saya nggak terlalu ngikutin lagi di dalam. Tapi yang pasti Pak Jokowi memang sudah memerintahkan pada waktu itu kan beliau pengennya semuanya fungsional. Pada waktu saya masih di dalam. Jadi AR kemungkinan akan jadi fungsional juga. Makanya sebagian AR sekarang jadi fungsional penyuluh. Ya kan AR kan kita sebut PASKON, pengawasan dan konsultasi. Yang konsultasi jadi penyuluh, pengawasan mungkin nanti akan jadi fungsional pemeriksa juga. Sistem ini akan mengawasi mulai dari proses pendaftaran, pendokumentasian, pembayaran, dan dukungan pemeriksaan penagihan, dan fungsi taxpayer accounting. Jadi nantinya akan nyambung semua itu Bapak Ibu. Jadi kalau undang-undang perpajakan meminta data segala macam, otomatis nongol sendiri. Dulu kan kadang izin buka rekening repot ya, tapi sekarang akan nongol, karena semuanya nongol. Dulu kalau kami as pemeriksa meminta rekening ke bank itu harus ada izin-izin tertentu. Sekarang sudah akan dengan sendirinya, nongol dengan sendirinya. Data Anda, misalkan NIK Anda diklik aja, nanti semuanya informasi tentang Anda akan nongol. Anak Anda di mana, sekolahnya di mana, pembayaran apa, rekening apa, itu semuanya akan nongol. Dan itu akan jadi profil Anda, apakah profil Anda sesuai dengan kemampuan pajak Anda, bayar pajak Anda, nyambung apa tidak, dan akan nongol. Ambil contoh yang sekarang baru-baru terjadi adalah teman saya kena SP2DK Bapak Ibu. Dia laporan pajaknya omset selalu 15 sampai maksimal 17 miliar. 15-17 miliar sehingga pajaknya kecil. Suatu ketika kena SP2DK.
SP2DK itu atas purchase dia, pembelian dia. Jadi ternyata pihak ketiganya itu tiap kali menjual, ya, walaupun kebetulan penjualannya kalau kita melihat barang tidak kena pajak, yaitu penjualan barang komoditas hasil bumi misalkan bawang, cabai atau apa, dan itu tidak kena pajak ya non PKP, tetapi karena dia tetap wajib buka faktur pajak, dia buka faktur pajak. NPWP-nya nggak ada, akhirnya dicantumin lah NIK-nya itu sebagai NPWP kan. Tes, setahun ternyata terkumpul dan laporan pajaknya terlaporkan sebagai pembeli dan nongol di DJP sebagai pembelian yaitu sebanyak lebih dari 25 sampai 30 miliar. Nah, itu bagaimana penjelasannya akhirnya gitu. Begitu ditanyakan ke yang bersangkutan, ini ada pembelian loh 20 miliar, kok penjualan Anda 17 miliar. Nah, itu yang susah. Mungkin akan bisa bilang, oh itu sebagian inventory Pak, sebagian ini. Ya kalau masih masuk akal. Tapi bagaimana kalau ternyata pembeliannya sampai 40 miliar, 50 miliar, pelaporannya 17 miliar. Akan menyatakan sebagai inventory kan susah. Nah, itu. Jadi hati-hati dengan data, dengan yang nyangkut di pihak ketiga, dan itu ada aspek pajaknya. Mungkin kalau Anda cuma sekedar beli di Alfamart, Indomaret kan nggak mencantumkan NPWP, nggak mencantumkan NIK. Tapi setiap kali Anda pembelian dengan merchant-merchant tertentu, misalkan Anda membelikan dengan Visa Mastercard, atau Anda pembelian kredit dengan mencantumkan NPWP atau NIK, itu akan terrecord oleh DJP. Begitu juga jika Anda membelikan barang-barang tertentu. Gitu. Jadi mulai hati-hati Bapak Ibu ya dengan pemakaian NIK segala macam. Jangan juga NIK-nya Anda dipakai orang lain, makanya hati-hati juga nanti NIK Anda dipakai orang lain yang repot nanti. Gitu. Yang susahnya di situ menjelaskannya nanti. Oke, CRM. CRM itu apa sih? CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh, meliputi identifikasi, dipetakan, dimodelkan, dan dimitigasi atas risiko kepatuhan WP. Ya, itu akan diteliti. Semua data Anda akan jadi satu masukan, nanti keluarnya apa, resultnya apa. Nah, penelitiannya biasanya lebih dikhususkan sekarang ada penelitian grup. Ya, penelitian grup yang sekarang menjadi satu strategi kebijakan pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan grup. Jadi beberapa perusahaan yang mempunyai owner yang sama, karena sebetulnya ultimumnya itu kan suatu perusahaan itu walaupun perusahaan dimiliki perusahaan, tetapi ultimumnya kan orang pribadi. Ya, ultimumnya. Jadi yang akan dikejar tuh HWI-nya itu. High will individualnya itu yang akan dikejar. Orang pribadinya. Anda sebagai orang pribadi. Makanya kalau mendapatkan informasinya akhirnya pajaknya sampai 30% kan nantinya kalau sudah sampai tarif-tarif tertentu. Jadi kalau negara yang besar, katanya negara maju, itu bersandarnya bukan ke pajak perusahaan, tapi pajak orang pribadi. Indonesia sedang mengarah ke sana. Makanya sekarang pemeriksaan WP badan-badan itu sebetulnya mengarahnya ke HWI-HWI-nya jika orang dalam negeri ya. Jika orang dalam negeri. Gitu. Biar lebih HWI-nya ketangkep lah istilahnya. Nantinya akan ada smart web. Oke, smart web yang akan menampilkan informasi. Di antaranya adalah beneficiary atau ultimate native, yaitu orang pribadinya. Kemudian grup WP yang merupakan kumpulan 2 atau lebih WP dalam satu kelompok usaha. Seperti tadi, apakah mau bikin anak atau cabang atau apa. Nanti vendornya siapa, suppliernya siapa, itu akan diteliti lebih lanjut oleh DJP. Kenapa? Karena kan DJP pengen mengetahui dia transaksinya itu dengan afiliasi atau hubungan istimewanya atau tidak. Gitu. Baru nanti akhirnya terakhir adalah menuju ke WP orang kayanya. Gitu. Nah, perusahaan grup itu apa? Ya ini Bapak Ibu. DJP mendefinisikan perusahaan grup adalah kumpulan 2 atau lebih wajib pajak, bisa orang, bisa badan, dalam satu kelompok usaha. Ya, terdiri dari orang-orang yang memiliki orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Hubungan istimewa itu kalau negara kita badan dengan badan tuh kepemilikan minimal 25%, langsung tidak langsung. Itu ya. Kemudian kalau orang pribadi hubungan darah semenda, anak kandung ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Begitu juga penguasaan dalam bentuk teknologi atau manajemen. Misalkan kita menjadi manajer di sini, kita direktur juga di sana. Itu penguasaan manajemen, bisa jadi direktur sini, direktur sana. Walaupun tidak ada hubungan istimewa, tetapi begitu kita jadi direktur di dua belah pihak itu dianggap sebagai hubungan istimewa karena manajemen yang sama. Atau bisa jadi perusahaan grup itu adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi diketahui sebagai sebuah kelompok usaha. Nah, kita dalam satu komunitas misalnya, ntar kamu bagian tradingnya, aku bagian manufakturnya, aku bagian wholesale-nya, aku bagian marketingnya, aku logistiknya. Tidak, itu berdiri sendiri-sendiri, tetapi Anda sudah bikin komitmen bersama bahwa nanti kalau kamu beli barang dari aku ya, setelah kamu olah nanti packagingnya dari aku ya. Kalau mau dijual, jualnya tangan pertama aku ya. Terus kalau mau di semuanya jalan, pakai logistiknya dari aku ya. Nah, itu. Tapi masing-masing pihak sebenarnya tidak ada keterikatan hubungan istimewa 25% atau apa, tetapi diketahui sebagai suatu komitmen bersama di antara identifikasi adalah sering misalnya logistik kok itu terus kenapa? Emang nggak punya akomodasi lain gitu. Kemudian kenapa harus beli barang dari situ terus? Kenapa Anda jualnya ke main distributor itu terus? Itu akan digali lebih lanjut informasi itu oleh DJP. Apalagi kalau misalkan distributornya tidak mendapat pasokan dari tempat lain, hanya dari PT A aja, misalnya PTB beli dari PT A aja, PT A pun beli dari PT C aja, itu tiap hari, tiap tahun, tiap bulan begitu terus, itu akan dianggap sebagai grup. Walaupun tidak ada penguasaan secara manajerial, tetapi habit yang berlangsung tiap kali itu tidak berubah-ubah, itulah sebagai suatu yang ya itu tadi, berulang-ulang itu sebagai suatu transaksi afiliasi, dianggapnya gitu. Oke, saya lanjut. Terus penelitiannya gimana? Penelitiannya itu akan dilakukan secara komprehensif, ya Bapak Ibu ya. Jika butuh penelitian lebih lanjut, itu pasti aspek materialnya ada. Untuk saat ini mungkin Anda tinggal mengidentifikasi. Kalau Anda terdaftar di Pratama, Pratama itu ada namanya pengawasan konsultasi seksi-seksi yang WP strategis. WP strategis adalah penentu penerimaan. Kurang lebih 80% penerimaan kantor itu dari situ. Jadi kalau Anda terdaftar, Anda petakan sendiri perusahaan Anda. Di KPP saya terdaftarnya di Waskon berapa. Cari informasi Waskon, oh ini Waskon WP strategis. Artinya Anda tulang punggung kantor tersebut. Tulang punggung kantor tersebut. Jadi pengawasannya pasti menyeluruh. Karena ibaratnya misalkan tulang punggung 80% targetnya di seksi tersebut tidak tercapai, semuanya repot. Gitu. Nah, nanti seksi-seksi lain bagaimana? Di seksi-seksi lain pun tentu ada prioritas. Yang mana dulu? Nah, cari informasi pelan-pelan apakah Anda masuk WP strategis apa enggak. Kalau Anda masuk WP strategis, mulailah dengan lebih berhati-hati ya. Bukan berarti yang enggak, kalau enggak masuk enggak berhati-hati. Cuman pastinya kan Anda punya skala prioritas. Kalau Anda punya 10 perusahaan, yang 5 masuk WP strategis kan Anda perlu aware terkait yang 5 itu dulu kan. Gitu. Penanganannya lebih bagus di situ. Jadi istilahnya knowing your, kalau dari DJP knowing your taxpayer. Kalau mungkin dari sisi Anda ya knowing your position, ya posisi Anda itu di DJP itu sebagai apa? Penentu penerimaan atau penggembira saja atau apa? Gitu. Nah, itu perlu baik-baik sama AR, ngobrol baik-baik sama AR pelan-pelan, jangan sampai terungkap bahwa Anda mencari tahu saya masuk apa gitu. Oke. Nah, penelitian komprehensif sama menyeluruh itu apa? Jadi nanti kalau Anda masuk dalam dipetakan WP strategis, atau Anda termasuk dalam WP Group, itu penelitiannya akan menyeluruh. Kalau menyeluruh dan komprehensif. Nah, kalau komprehensif itu hanya yang saya like hanya komprehensif itu melibatkan supervisor fungsional ya teman-teman ya. Ya, kalau menyeluruh itu tidak. Jadi
standarnya resikonya tinggi yang komprehensif ya. Kalau komprehensif itu sudah sampai fungsionalnya dilibatkan. Jadi istilahnya kalau dia ada analisa resiko tinggi akan diusulkan untuk pemeriksaan. Nggak usah pakai SP2D, top down bisa jadi. Itu top down diusulkan sehingga top down dari kantor pusat melalui Kanwil akan turun perintah pemeriksaan. Kalau analisa resikonya dari Waskon dan melibatkan supervisor fungsional memang analisa resiko tinggi. Tapi kalau mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin akan di SP2DK dulu untuk saat ini. Gitu. Jadi kalau Anda masih dalam taraf SP2DK, tangani baik-baik gitu. Sehingga tidak naik ke pemeriksaan. SP2DK itu saya selalu menggambarkan SP2DK itu kalau saya bikin pembelajaran atau webinar, DK-nya saya dasi dalam kurung. Kalau Anda tangani dengan baik ya jadi SP2DK, kalau enggak ya DK-nya hilang jadi SP2, surat perintah pemeriksaan jatuhnya. Dekat sekali SP2DK dengan SP2. Nah, inilah gambaran grup usaha. Bagaimana dilihat perspektifnya dari kacamata DJP ya, teman-teman ya. Dari kacamata perpajakan ya. Awalnya adalah orang-orang pribadi. Ya, orang-orang pribadi itu akan membuat suatu grup usaha. Awalnya sih memang perusahaan satu. Tetapi lama-lama dia akan membuat grup usaha. Satunya jadi holding ya, trading. Itu akhirnya dan terbentuklah mana yang jadi cost centernya, mana revenue centernya, mana profit centernya. Inilah yang jadi tax planning atau tax avoid-nya. Kalau planning itu mungkin masih abu-abu lah ya, istilahnya ini ada masalah perpajakan apa enggak ya. Tetapi kalau tax avoid itu sudah seperti penghindaran ya. Enggak sampai abuse ya, tapi sudah mulai mencoba menghindar, tidak bayar. Kalau planning itu kan seperti meringankan pembayaran pajaknya. Seperti Anda komplai aturan, lapor pajak tepat waktu, itu termasuk bagian tax planning. Ya, membentuknya CV atau PT, kemudian apakah memanfaatkan PP23 UMKM atau tidak, itu pilihan. Pilihan Bapak Ibu. Karena kalau Anda memakai PP23 lo baru setahun sudah naik, bagaimana? Saya pada kejadian pada waktu itu saya memeriksa di satu KPP, ada suatu perusahaan memanfaatkan PP23. Saya lihat pemiliknya. Kemudian saya mencari data atas pemilik ini mempunyai perusahaan yang lain apa enggak. Ternyata dia sebelum PT yang baru itu nongol sudah ada PT yang lain. Kebetulan dia bikinnya PT kan maksimal cuma 3 tahun. Dan ternyata tahun ketiga itu dia menurunkan omset PT tersebut sehingga menimbulkan PT baru yang identik. Nah, dalam perspektif saya sebagai pemeriksa, saya melihat dia ini sudah avoid penghindaran. Karena bisnismen activity-nya sama. Ya, dia tahu bahwa PT itu 3 tahun nggak boleh memakai 0,5% lagi. Sehingga dia bikin PT baru 0,5%. Nah, suatu aturan dalam pandangan saya, suatu aturan itu boleh dimanfaatkan jika Anda punya good faith, niat baik. Ya. Jika Anda memanfaatkannya bukan dalam rangka good faith, niat baik, bagi saya itu saya melihatnya Anda dalam rangka penghindaran pajak. Jadinya kami usulkan untuk tidak boleh memanfaatkan PP23. Alasannya adalah masih ada perusahaan yang sama, walaupun di NE-kan, tetapi sebetulnya perusahaannya masih hidup dan sebetulnya terlihat motifnya dia, niatnya dia, yaitu memanfaatkan PP23 dengan membentuk PT baru. Jadi mulai hati-hati Bapak Ibu, informasi itu akan nongol juga. Saya aja pada waktu itu belum ada Cortex bisa mempelajari hal itu, mendapatkan hal itu dari DJP. Jadi kalau nantinya akan nongol lebih susah lagi, PT ini nongol yang Anda punya usaha apa aja itu nongol itu nanti. Jadi mulai berhati-hati, mulai bikin gambar sendiri nanti. Nah, dari gambaran 2 cost center, revenue center, profit center akan timbul dividen, ya, dividen ataupun fasilitas yang sekarang dari Natura itu. Lagi rame kan Natura kenikmatan itu.
Nah, itulah yang disebut dividen. Itu sebenarnya dividen, tapi dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Makanya yang dikejar itu sebetulnya bukan perusahaannya, orang pribadinya. Memang hanya yang uang makan yang boleh fasilitas makan bersama, kalau di luar hanya maksimal 2 juta sebulan. Nah, beliau sekali makan berapa misalnya? Nah, itu yang repot. Ya, kalau kemarin langsung rembes saja biaya marketing bla bla bla, sekarang diambut natura. Nah, itu yang repot. Berarti kita harus mengidentifikasi kartu kredit beliau kan. Itu untuk beberapa perusahaan yang besar tuh repot. Itu. Saya lagi menikmatin teman-teman yang bikin webinar terkait natura dulu deh, nanti baru saya bicara gitu. Gitu. Jadi fasilitas-fasilitas kenikmatan itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang pribadi. Tidak ada badan yang menikmati. Yang menikmati orang pribadinya, itulah sudah dilihat, makanya timbul natura. Ya. Kemudian sebagian dari uang-uang yang profit-profit tadi akan diputar lagi. Ya, bikin perusahaan baru. Siklusnya berulang akhirnya Bapak Ibu. Bikin perusahaan baru yang awalnya perusahaan misalnya terkait ayam misalnya, mulai dari awalnya bisnis pembesaran awal ayam dari dok sampai ayam layak jual, akhirnya bikin peternakan ayam sendiri yang menghasilkan dok, kemudian habis itu ayamnya diolah sendiri jadi nugget bla 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 misalnya. Akhirnya berkembang. Setelah ayam bisa, sekarang mulai misalnya kambing, sapi gitu, nggak jauh-jauh dari bisnis itu. Lama-lama berkembang. Akhirnya bikin suatu usaha juga untuk transportasinya, bikin usaha juga untuk pembuatan makanannya gitu. Itulah akhirnya menjadi satu grup gitu. Awalnya gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pengusaha muda, tentunya kan achievement-nya kan pengen membuat itu juga, ya. Tidak masalah sebetulnya, tinggal dibikin tax planning yang baik dan komplek aturan sehingga tidak ada masalah. Gitu. Karena sekarang semuanya udah gitu. Tinggal Anda baik-baik caranya bagaimana sehingga Anda bisa menikmatin kompensasi atas sesuatu usaha Anda. Tetapi itu tidak bisa dihindari. Karena industri pasti membesar. Misalkan awalnya industri fotokopi, lama-lama jadi industri percetakan, ya kan? Lama-lama juga ada ternyata ahli bikin infografis, Anda akhirnya menawarkan jasa konten kreatif, ya, misalkan bikin apa itu, lama-lama berkembang. Pasti kalau orang berusaha lama-lama berkembang. Nah, selain jadi industri yang produktif, biasanya uang tadi akan diputar kembali dan dalam bentuk passive income, taruhlah deposito, dipinjamkan perusahaan lain, sehingga mendapatkan bunga itu, dan yang lainnya ya dikonsumsi. Itulah yang kenapa orang kaya ya tambah kaya gitu, karena dia udah punya modal dari awal. Ini perspektif analisis resiko WP Group. Nah, ini teman-teman yang banyak terjadi, bagaimana sehingga sebetulnya ultimum remediumnya tuh orang-orang kaya tersebut gitu. Sayangnya kantor pajak OP besar tuh sekarang sudah nggak ada ya, digabung saja langsung. Harusnya juga perlu diawasin karena sebetulnya ultimate-nya kan mereka. Oke, siklus badan usaha. Orang-orang pribadi biasanya akan membuat usaha dalam bentuk UD atau CV atau PT. Kemudian untuk pendanaan dia bisa hutang atau dia bisa men-TBK-kan perusahaannya tersebut. Kemudian lama-lama jadi holding akhirnya, pajak di Indonesia rendah tinggi nih, Anda bikin usaha dari luar negeri, multinational enterprise sebagai pendanaan misalnya akhirnya, nah gitu. Terus lama-lama likuidasi. Itu yang kita pelajarin. Itu yang kita pelajarin pada waktu di dalam. Ya dengan pandemi saat ini, itu sekarang aspek pajak yang paling dominan adalah restrukturisasi bisnis. Akuisisi banyak, merger banyak. Nah, itulah nanti ada aspek pajaknya akuisisi tersebut atau merger tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana perusahaan mencaplok perusahaan lain atau bergabung dalam satu usaha. Gitu.
Misalnya dua-duanya misalkan memproduksi UMKM ayam-ayam biasa, akhirnya bergabung menjadi satu saja. Yang satu sewa rukonya udah mulai ambrol, akhirnya bergabung gitu. Oke. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, wajar kalau namanya pengusaha pengen berkembang. Cuman mulai sekarang Anda harus aware, karena semuanya data ultimate-nya kan Anda. Jadi harus mulai memahami aspek pajaknya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, inilah yang kerangka hukum pemeriksaan pajak. Mungkin yang ramai saat ini adalah selalu menyebut adalah SP2DK surat cinta ya. Kalau saya tidak pernah menyebut SP2DK itu surat cinta KPP ke WP, tapi balasan atas surat cinta Anda. Jadi di proses self assessment ini, Anda akan melaporkan SPT. Anda klik dengan benar, lengkap, dan jelas, kan gitu ya. Nah, KPP akan memverifikasi data-data tersebut, itulah yang berbentuk SP2DK. Kalau informasi yang Anda sampaikan pada waktu menanggapi SP2DK tadi masuk akal, make sense, ya selesai. Kalau enggak, ya dinaikin pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itulah yang nantinya akan menjadi tolak ukur perusahaan Anda itu secara aturan tepat apa enggak, karena lebih komprehensif. Tuh, Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan itu kewenangan DJP, kenapa? Karena Anda sudah lapor sendiri dengan prinsip self assessment, menghitung, memperhitungkan, jika kurang bayar menyetor, kemudian melapor. Ya. Nah, itu atas itu diawasi oleh Waskon, jika ada masalah, Waskon akan menanya melalui SP2DK. Data-data yang ada di situ akan nongol semua. Misalnya Anda melaporkan di situ, Anda direktur perusahaan ini, Anda mau dibilang ternyata ada informasi lain, Anda menjadi direktur perusahaan-perusahaan yang lain juga. Lah, mulailah nongol. Kemudian kalau ada sebagai orang pribadi, Anda melaporkan aset Anda ABC. Udah dikasih kesempatan TA sama PPS, kok ternyata ditemukan aset baru. Aset baru ditemukan udah lama, lah itu yang susah. Kalau aset baru ditemukan current year, mungkin Anda bisa menjelaskan itu hasil dari usaha. Tetapi kalau yang dulu-dulu, Anda nggak ngelaporin, susah. Anda udah dikasih hak untuk tax amnesty sama PPS. Jadi, ultimumnya semua usaha itu orang pribadi, jadi pasti nanti muaranya ke orang pribadi. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya ada namanya perseroan terbatas, biar dibatasin ke perusahaannya saja kan, gitu. Tetapi kalau nanti DJP bisa membuktikan ada unsur pidana, apakah korporatnya yang akan dipidana atau orangnya, kita masih jadi tanda tanya tuh menanggung pajaknya. Ini perspektif bagaimana pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui juga bagaimana kalau Anda diperiksa ya. Itu pemeriksaan itu menghimpun, mengolah data, tujuannya ada dua, untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Dengan cara menelusuri SPT, pembukuan, pencatatan dibandingkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Kalau dulu ada namanya verifikasi lapangan atau VerLab, mungkin sekarang sudah ada bukti data konkret dan kedepannya adalah adanya informasi-informasi berdasarkan Cortex. Itu nanti akan disandingkan SPT, pembukuan pencatatan Anda dengan informasi-informasi yang didapat dari pihak ketiga. Tuh, akan nongol Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang. Sehingga keluar temuan itu harus berdasarkan bukti yang berkaitan dan kompeten, sehingga dan ditambah melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Oke, itu sekilas tentang grup dan pemeriksaannya. Grup itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa terdiri dari 2 atau lebih dalam satu kelompok usaha. Oke, sekarang kita ke transfer pricing. Transfer pricing, orang selalu berpikir transfer pricing itu ke tax rate yang lebih rendah. Sehingga cross border saja. Anda selalu berpikir bahwa transfer pricing itu jika kita bertransaksi ke luar negeri. Terus kenapa transaksi dalam negeri diuji juga? Kan kantong kanan, kantong kiri. Saya sampaikan perspektif. Bagaimana misalkan Anda punya perusahaan yang satu untung, yang satu rugi. Rugi bisa dimanfaatkan sampai dengan 5 tahun kan kompensasinya. Nah, pada saat salah satu perusahaan untung, dia akan bayar pajak tinggi. Mungkin nggak
dia menggeser keuntungan tersebut ke perusahaan yang rugi. Bisa jadi perusahaan rugi itu seakan-akan akan memberikan jasa-jasa tertentu sehingga Anda bayar ke perusahaan itu. Sehingga yang perusahaan untung, untungnya akan mengecil, perusahaan rugi karena dia punya penghasilan, walaupun punya penghasilan mungkin masih ketelan ruginya. Kalau enggak pun untungnya kecil juga, sehingga pembayaran pajak secara grup kecil. Ya, teman-teman. Jadi pemeriksa pajak itu akan melihat di situ, bukan cuma terkait Anda, tapi rekanan Anda akan jadi pandangan juga. Misalnya, Anda juga bertransaksi dengan orang yang atau badan usaha yang memakai PP 23. Lah, kan ngirim penghasilan sebanyak-banyaknya ke sana, otomatis mereka 0,5%, padahal itu usaha Anda sendiri, yang satunya tarif 22%. Kalau 22% kalikan 100 kan besar, akhirnya digeser sebagian, oh sana masih PP 23 nih, kirim 3 miliar ke sana, kirim 2 miliar ke sana, nah, kan lebih kecil. Begitu juga jika rekanannya memanfaatkan fasilitas 31 huruf E, di mana mendapatkan insentif sampai dengan penghasilannya 50% yang akan dipajakin. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perspektif transfer pricing itu bukan terkait cross border saja. Dalam negeri juga ada, makanya di Undang-Undang PPN juga ada bagaimana untuk kewajaran transaksi. Ya, sebaiknya Anda mulai mengetahui karena kedepannya pasti Anda akan berharap membesar kan. Tidak ada orang berpikir cita-cita cuma sekecil, pengennya pasti membesar. Gitu. Transfer pricing adalah harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa titik. Hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa itu bagaimana, Bapak Ibu? Jadi transfer pricing transaksi dua pihak dan dua pihak itu diakui sebagai hubungan istimewa. Ya, hubungan istimewa nih, OECD sama pasal 18. Tadi pasal 18 sudah saya sampaikan, yaitu penguasaan 25%, langsung tidak langsung. Kemudian menguasai pihak lainnya di bawah penguasaan yang sama, langsung tidak langsung. Di memori penjelasan adalah manajemen teknologi dan hubungan darah keluarga. Nah, di PP 55 yang baru terbit kemarin ya di 2022, transaksi hubungan istimewa adalah transaksi yang dipengaruhi meliputi transaksi afiliasi dan atau transaksi yang dilakukan antar pihak tidak ada hubungan istimewa, tetapi salah satu pihak menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Yaitu tadi, dalam satu grup. Memang kita tidak ada keluarga, tidak ada penguasaan 25%, tidak ada teknologi manajemen, tetapi kita sudah komitmen, nanti kamu jualnya barang ke aku ya. Nanti barangku setelah aku produksi, aku jual ke kamu ya. Kamu nggak boleh beli dari barang lain, kamu hanya main distributor aku. Gitu. Itu Bapak Ibu. Karena kita sudah menentukan, bisa menentukan. Dan disitulah nantinya dianggap sebagai hubungan istimewa berdasarkan PP 55 ini. Ya. Ini PP 55 Bapak Ibu. Keadaan ini disebabkan oleh kepemilikan, penguasaan, atau hubungan darah. Jadi kita dikendalikan orang lain, dikendalikan pihak lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan kita kalau misalkan kita memproduksi barang, buyer mau membeli, tetapi misalnya kamu harus beli raw materialnya dari sana loh. Nah itu masuk dalam kategori disebut transaksi afiliasi. Karena buyer kita menunjuk supplier buat kita, nah, misalnya. Atau supplier kita, aku mau jual ke kamu, tapi kamu nanti setelah produksi jual ke anakku ya di sana. Lah itu juga penguasaan maksudnya, kendali, kontrol. Ini legal framework-nya, bahkan kalau ini cross border, Bapak Ibu contohnya ya, misalkan ada satu perusahaan di luar negeri bertransaksi dengan yang lain, bikin framework agreement, dan masing-masing perusahaan tersebut membuat usaha di Indonesia. Dan Indonesia sama, akhirnya mereka bertransaksi. Harga sudah ditentuin, oke, kamu nanti hanya boleh jual ke aku ya, oke, tapi kamu nggak boleh beli sama yang lain ya, ke aku aja ya gitu.
Banyak perusahaan kita di sini gitu, Pak. Terutama perusahaan otomotif, kalau Bapak lihat itu, molding cetakan-cetakan ini hanya untuk jenis mobil ini punyanya siapa, itu kan ketahuan. Gitu. Ya. Apakah itu transaksi afiliasi? Kalau saya lihatnya perspektifnya itu transaksi afiliasi, karena bisa jadi perusahaan itu kan tidak memproduksi barang lain, kan ada komitmen. Gitu. Jenisnya bisa penjualan, pembelian, pengalihan harta berwujud, bisa pemberian jasa intragroup services, jasa manajemen, jasa marketing, jasa pemasaran, jasa knowledge yang lain. Gitu. Penjualan atau pembelian saham, pembayaran bunga, dan pengalihan harta tak berwujud. Oke. Baru-baru saya mendapatkan satu kasus, ada orang menanya, ada satu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, dan nilai pembeliannya sama, sahamnya, per share-nya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang, Anda jual satu lembar saham 1.000, ya nggak ada yang larang. Kamu belinya 1.000, jual 1.000 lagi, nggak ada yang larang. Hanya perspektifnya wajar apa tidak. Nah, wajar apa tidak itu dilihat. Ternyata pembelinya sama penjualnya ada hubungan istimewa. Nah, pada saat ada hubungan istimewa itulah DJP melihat itu tidak wajar. Kalau yang beli sama jual sama-sama independen, tidak ada hubungan istimewa, pasti tidak akan diuji kewajarannya. Tapi begitu transaksi itu dua pihak ada hubungan istimewa, tentunya nggak wajar tidaknya diperhatikan. Itu saya sampaikan di situ. Jadi dilihat dulu, makanya mendingan yang normal-normal aja lah. Mana ada orang, saya sampaikan, mana ada orang beli saham 100, jualnya 100 lagi. Pasti kalau nggak untung rugi kan perusahaan itu. Perusahaan kebetulan bukan saham TBK ya, bukan di pasar bursa itu. Jadi di situ Bapak Ibu, sebetulnya perspektif wajar tidaknya itu tergantung. Kalau DJP bisa membuktikan adanya hubungan istimewa, hubungan dalam satu grup, dan Anda menjual ke grup, ke rekan Anda, DJP bisa membuktikan, oh ini hubungannya grup nih. Karena DJP bisa membuktikan, oh ini kamu jualnya PT itu punya anakmu ya. Nah, otomatis harga jual belinya tadi tidak akan dianggap sebagai harga wajar, akan diuji. Begitu juga kalau Anda menjual ke perusahaan lain. Oh, pembelimu ini yang menentukan ini nih barang, karena kamu harus jual ini gara-gara perintah dari suppliermu. Nah, itu dipelajarin kontraknya, legal kontraknya dipelajarin itu. Di kontraknya itu kan nanti akan bicara tuh. Jadi sepanjang ada hubungan istimewa dan hubungan istimewa itu tercover dalam suatu grup usaha ya. Kita masalahnya kan kita kadang sering komunitas ya. Komunitas jualnya ke sini cincin-cincean gitu lah. Kalau DJP bisa membuktikan itu ada hubungan istimewa, ya pastinya akan diuji kewajarannya. Tapi kalau kita membuktikan bahwa itu bukan hubungan istimewa, ya enggak. Harga teman Pak, wajar dong, itu aja misalnya. Harga teman mungkin batas bawah, kalau orang lain mungkin batas atas. Jadi sebenarnya wajar aja. Sepanjang Anda punya pricing policy yang jelas. Kedua, DJP tidak bisa membuktikan itu adalah rekan Anda itu hubungan istimewa Anda atau dalam satu grup usaha Anda. Nah, kalau sudah Anda ada transaksi afiliasi, mau dalam negeri atau mau luar negeri, secara aturan Anda wajib mempunyai minimal 2, master file sama local file. Ya, ini jika Anda memang wajib membuat. Siapa yang wajib membuat nanti akan ada silabusnya tersendiri, ada ketentuan tersendiri. Tetapi saya sampaikan, Anda wajib membuat master file atau local file. Anda wajib mendokumentasikan transaksi afiliasi Anda secara aturan atau tidak, tetapi jika Anda ada transaksi hubungan istimewa dalam satu grup usaha, Anda wajib membuktikan Anda wajar. Pembuktian wajar adalah salah satunya evidence-nya adalah dengan pembuktiannya adalah adanya dokumentasi. Kalau Anda tidak punya dokumentasi, bagaimana Anda mau membuktikan?
Jadi seyogyanya Anda wajib membuat TP-Doc atau tidak, Anda wajib mendokumentasikan. Entah bagaimana bentuk pendokumentasian Anda. Panduannya ada di PMK 213. Siapa saja sih yang wajib? Nah, yang wajib itu kita lihat. Mudah-mudahan teman-teman di sini omsetnya sudah di atas 50 miliar ya. Amin. Nah, jika Anda transaksi Anda sudah di atas 50 miliar, dan itu bukan neto ya, itu bruto sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurangan lainnya. Di tahun berjalan, ada transaksi afiliasi, ya. Kita akan melihat tuh tahun lalunya. Jadi tahun ini misalnya 2023, nanti di akhir tahun kita wajib TP-Doc apa enggak? Kita akan melihat omset 2022. Begitu dilihat omset di 2022 kita omsetnya di atas 50 miliar, Anda wajib. Ya. Tapi kalau tidak di atas 50 miliar, dilihat ke bawah. Dari 50 miliar itu, 20 miliarnya itu transaksi barang berwujud apa enggak? Entah penjualan atau pembelian. Kalau penjualannya Anda atau pembeliannya 21 miliar misalnya, berarti Anda wajib. Ya. Jadi 50 miliar itu keseluruhan barang dan jasa. Tapi kalau 20 miliar khusus. Nah, kemudian akan turun lagi. Kalau ternyata di bawah 20 miliar barangku bagaimana? Dilihat jasanya. Ternyata kalau kita memberikan jasa manajemen, jasa marketing, jasa lainnya, ataupun transaksi bunga, intragroup services, jika itu di atas 5 miliar, Anda wajib. Dan itu kondisi tahun lalunya. Terus bagaimana kalau itu tidak terpenuhi semua? Kembali ke tahun ini. Kembali ke tahun 2023. Jika tahun 2023 itu Anda bertransaksi dengan negara yang di bawah tarif pasal 17, berarti tarifnya di bawah 22% kita ya, berarti Anda wajib TP-Doc di situ. Nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melihat kami sudah bikinkan satu threshold, silakan masuk ke website kami, Anda bisa melihat, siapa tahu di sini ada yang konsultan atau ada yang memang memegang perusahaan besar, Anda lihat sudah wajib apa enggak, ada threshold yang kami bikinkan di pojok kanan bawah itu, Anda masuk, Anda ikutin simulasinya, nanti insya Allah akan ada conclusion-nya. Anda wajib apa tidak. Oke? Kalau saya sih berpikir kita harus mikir harus sampai omset 50M dong. Kalau Anda cuma mikir itu aja ya, nggak pengen jadi pengusaha. Pengusaha itu harus berpikir besar kan? Entah gimana caranya, pokoknya apakah dalam satu grup atau Anda sendiri omset kalau bisa minimal 50 miliar. Gitu. Minimal tuh. Yakin bisa insya Allah. Gitu. Nah, Anda wajib TP-Doc atau Anda tidak wajib TP-Doc ya, itu Anda tetap wajib menerapkan prinsip wajar. Ya, kalau ada hubungan istimewa, Anda wajib atau tidak wajib, tetap wajib membuktikan Anda wajar. Oke, sanksinya bagaimana? Nantinya akan sebentar lagi mudah-mudahan keluar PMK tentang TP itu kan yang saya dengar kemungkinan akan di TP-Doc itu akan digabungkan dengan SPT sebagai bagian lampiran tidak terpisahkan itu nanti. Kalau Anda tidak melampirkan dan Anda wajib, ya akan kena sanksi. SPT dianggap tidak disampaikan. Nah, sanksi 1 juta dan Anda wajib bikin SPT baru, bisa jadi ditegur. Kemudian kalau pas diperiksa, diminta tidak ada, tidak dianggap. Diminta tapi melebihi jangka waktu juga dianggap tidak memenuhi. Gitu. Jadi teman-teman, seyogyanya Anda mulai berpikir Anda harus mempunyai TP-Doc. Oke? Itu saja yang saya perlu sampaikan Bapak Ibu terkait grup ya. Intinya adalah pastinya Anda sebagai suatu grup, sebagai pengusaha pengen membesar, dan pada saat Anda membesar entah dengan kemitraan atau membuat sendiri usaha Anda harus melihat karena pajak itu adalah hilir dari segala sesuatu. Semua tidak ada pajak, tidak mungkin. Pasti ada pajak. Mau beli, mau jual, mau bayar, apapun ada ujungnya adalah pajak. Di perusahaan Anda maupun Anda pribadi. Jadi mulai aware terkait perpajakan, terutama kalau Anda ada transaksi grup, sebagai suatu grup. Karena Anda pasti pengen membesar, grow.
Begitu Anda membesar, mulai pikirkan ya teman-teman. Tuh mungkin bisa saya sampaikan Mas Nova, karena sudah waktunya juga ya. Terima kasih. Monggo kalau teman-teman mau Mas Adit moderatornya silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yazid. Suaranya off Mas Adit. Terima kasih Pak Yazid. Maaf masih ke mute ternyata. Atas penyampaian materinya, kita beri aplaus di masing-masing tempat dulu ya karena kita di Zoom. Terima kasih Pak Yazid atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali dan campuran dari based on pengalaman beliau sebagai pemeriksa dan juga pastinya secara textbook dan juga aturan dasar hukum yang ada di Indonesia ya, di mana memang tadi sudah menjadi apa ya namanya ancang-ancang juga ya Pak Yazid ya terkait dengan Cortex ya, di mana jika nantinya kita akan melakukan transaksi itu akan sangat bisa diketahui oleh teman-teman dari kantor pajak gitu ya. Begitu mungkin Pak Noval, untuk selanjutnya akan ada tanya jawab ya Pak Noval ya. Betul Mas Adit. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Mungkin terkait dengan materi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin sampaikan, bisa raise hand untuk menyampaikan secara langsung ataupun menyampaikan pada kolom chat gitu ya. Dipersilakan monggo Bapak Ibu semuanya yang ingin menanyakan terkait dengan transaksi grup gitu ya. Jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Jadi udah nggak ada tuh istilah kantong kanan kantong kiri ya Bapak Ibu semuanya ya. Apalagi dengan contoh tadi yang sudah Pak Yazid sampaikan gitu ya. Terkait dengan misalnya pemanfaatan pasal 31E dengan tarif yang berbeda dengan tarif normal pasal 22 tarif PPh badan gitu ya dengan 22%, kemudian ada PPh final gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon untuk lebih aware dan berhati-hati terkait dengan transaksi grup gitu ya. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin sekali lagi menanyakan terkait dengan materi hari ini maupun materi yang Bapak ingin tanyakan gitu ya. Monggo dipersilakan. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa langsung open mic. Oke, mungkin saya dulu ya melanjutkan pertanyaannya Pak Ketum Denian tadi Pak Yazid, Pak Aditya. Kira-kira kalau dalam sudut pandang pajak itu untuk pembukaan pabrik baru, apakah hanya cukup untuk menerbitkan NPWP cabang atau menerbitkan NPWP baru? Kalau menerbitkan NPWP baru kan berarti butuh mendirikan perusahaan yang baru juga. Ini meneruskan pertanyaannya Ketum Denian tadi. Ya. Kalau saya as entrepreneur dulu Mas ya, as entrepreneur, saya melihat kalau cabang itu betul-betul main activity-nya sama, Anda bikin baru lagi perusahaan itu kan kayak duplikat ya jadinya. Itu tentunya costly lah ya. Tentunya butuh cost kan. Otomatis Anda akan menggaji orang lagi, bikin sistem taruh di sana lagi, dan pelaporan pajaknya lagi. Gitu kan. Dan pelaporan pajak itu kan ada biaya tentunya di situ, take time dan biaya ya. Tapi kalau sebagai cabang saja, itu tentunya lebih secara keuangan lebih menguntungkan.
karena semuanya bisa di-handle dari pusat. Di sana bisa taruh 1 atau 2 staf terkait pembukuan saja. Kalau ada penjupuan, pencatatan sampai ini nanti faktur semuanya terbit dari pusat kan, misalnya kan pemusatan misalnya. Penggajian paling di lokasi cabang hanya penggajian saja gitu. Tetapi payroll bisa dari pusat semua misalnya. Jadi itu untung rugi aja. Karena kalau dalam benak saya yang namanya anak usaha itu kalau bisa kan bisnisnya beda ya. Ya. Kalau anak usaha bisnisnya sama buat apa gitu kan. Malah bikin pusing pikiran. Kalau bisa kan semuanya dikumpulin jadi satu dulu kalau usahanya sama gitu. Itu saja sih. Tapi kalau dari sisi perpajakan karena kita juga melihat misalnya cabangnya itu tergantung di kanwil mana. Ya. Mohon maaf nih, misalkan Anda sudah terdaftar induknya di KPP Madya Surabaya misalnya, dan kemudian Anda bikin cabang di Bojonegoro. Kalau Anda sebagai anak, itu kan berarti terdaftar di KPP Bojonegoro tuh. Ya mungkin pengawasannya nggak seintens Madya kan. Betul. Nah, tetapi kalau Anda sebagai cabang, otomatis kan pengawasannya jadi satu digunggung di Madya kan. Ya nggak? Ya. Dan nanti pada waktu mengekwal PPA Badan kan pasti akan data yang terdaftar di Bojonegoro itu akan di-report juga ke pusat kan. Jadi itu dilihat, menurut saya tergantung perspektif Anda melihatnya. Kalau dua-duanya Pratama ngapain, tapi kalau yang satu sudah Madya ya saran personal saya kalau bisa bikin anak usaha. Bikin anak usaha. Apalagi bisa jadi yang di Bojonegoronya membesar gitu kan. Pindah Karena ke bisa Madya. jadi ya akhirnya Madya lagi. Ya itu makanya kesusahan kita. Ya entrepreneur kan salah satunya adalah making decision ya. Kita ngambil keputusan kan. Risknya ada apa enggak. Nah, jadi tergantung apakah Anda akan membuat pola misalnya, oh biar di Pratama terus sih pengawasannya masih agak kurang misalnya. Enggak apa-apa sih gitu. Nah, tetapi karena sudah menjadi satu grup, mau jadi anak atau cabang, itu kan akan diperiksa as a group ya. Gitu. Makanya itulah kenapa Madya sekarang ada banyak, bisa jadi akan terakomodir di Madya yang lain kan gitu. Jadi sekarang tinggal melihat aja costly kita karena pasti Anda menghindar untuk masuk Madya, tetapi suatu ketika kalau pemeriksaan grup masuk akan kena juga kan. Jadinya tinggal melihat aja pengen kapan gitu aja terlihatnya. Kalau saran personal saya as entrepreneur, ya ngapain kita bikin anak usaha yang usahanya sama, itu duplicate, bikin pusing kepala. Kita 2 kali mikir, mending 1 kali mikir itu kalau saya. Ya seperti jujur aja seperti saya nggak mau mikir banyak Bapak Ibu. Kami di Tech Flash itu memang bisa membantu banyak konsultan ya Mas Adit ya, banyak jasa perpajakan. Tetapi kami lebih banyak ke kemitraan. Makanya kami cuma berdua aja. Kami berdua aja dan kami lebih banyak di litigasi, Mas Noval. Litigasi itu kami membantu penanganan pemeriksaan keberatan dan banding. Apakah kami nggak bisa untuk pelaporan pajak? Bisa. Cuman akan kami bikin ke anak usaha kami. Nah, disitulah baru anak usaha, sister company. Itu loh. Siap. Terus kemudian pembikinan Tipidok. Oke, kita bikin sister company pembikinan Tipidok. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang namanya sister company kan tidak mungkin sama dengan kita. Kalau sama malah jadi kompetitor kita lama-lama nanti. Oke. Ya kita kan nggak tahu, siapa tahu pecah kongsi atau apa Anda kan nggak tahu juga kan gitu. Iya. Itu saja sih kalau Oke. saya masukan saya dilihat perspektif dan dilihat Anda mau repot pajaknya apa enggak atau apa. Semuanya sekarang itu karena tidak ada sekarang yang terhindar dari pajak. Itu. Oke, Ya, terima Pak kasih. Yazid sudah terjawab ya Ketum Denian pertanyaannya tadi ya. Oke, kalau terkait tadi bahas juga pengadilan pajak Pak Yazid, ini kebetulan kabit kita Pak Priantoko itu pengacara Pak. Barangkali nanti bisa berpartner di pengadilan pajak. Kebetulan beliau lagi cari pengacara pajak juga itu Pak Aan. Silakan. Ya. Alhamdulillah kami memang lebih banyak di pengadilan pajak. Beberapa klien kami juga dari Surabaya, Gresik juga pajak ya.
Oke. Itu. Oke, ini Mas Noval ada juga, ya memang betul sekarang benar Mas, sekarang ditemukan double book ini yang tadi ya. Banyak double book. Saya terakhir aja pemeriksaan waktu di Makassar, saya menemukan sendiri double book ada dan konsultannya dari Surabaya. Ya, Konsultannya dari Surabaya. Makassar kan rata-rata ke Surabaya tuh. ya. Itu mohon maaf sampai nangis-nangis konsultannya. Saya bilang itu ya udahlah itu. Tapi kebetulan alhamdulillah saya udah keluar jadi teman yang nanganin saya udah nggak ikut terlibat gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya ada yang raise hand nih, Ibu Marista Sutadi Praja. Monggo Oke. silakan Ibu. Sebentar, saya baca ada dari Ibu Hera dulu sebentar ya Pak. Oh, Bu Hera ya. Novel, itu. Ya. Selamat siang Pak, izin bertanya. Saya coba Mas Adit dibantu, Mas Adit. Bisa dibantu Mas Adit bacakan pertanyaan Mas Adit. Baik Pak, maaf ternyata belum termute. Baik, dari Ibu Hera. Selamat siang Pak, izin bertanya. Bagaimana dengan transaksi afiliasi berupa peminjaman dana OLON ini Pak? Apakah wajib membuat IBIDOK? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika peminjaman dana tersebut tidak dibebankan bunga dengan pertimbangan satu owner, apakah dapat dikatakan tidak wajar? Padahal di perjanjian peminjaman dana tertera bahwa peminjaman dana tersebut tidak dikenakan bunga. Kemudian yang ketiga, jika dikenakan bunga, apakah boleh menggunakan suku bunga deposito bank atau sebaiknya menggunakan suku bunga pinjaman bank? Terima kasih. Oke. Mas Adit silakan bantu jawab Mas Adit sambil saya ambilkan slide tentang pinjaman bunga Mas Adit. Iya, baik. Mohon izin Bu Hera menyampaikan terkait dengan jika ada pinjaman dan terkait dengan pintu masuk yang tadi Pak Yazid sudah sampaikan ya Bu Hera ya, bahwa di Indonesia ini masih berdasarkan pasal 18 itu jika memang pintu masuknya sudah ada gitu ya, bahwa minimal 25% kepemilikan saham, kemudian ada kepemilikan manajemen yang sama, kemudian atau ada hubungan darah, maka perlu dipertimbangkan untuk membuat IBIDOK. Kemudian tadi threshold kembali terkait dengan omset, terkait dengan transaksi besarnya pinjamannya, jika memang sudah memenuhi threshold tadi, maka berdasarkan PMK 213, maka perusahaan Ibu Hera wajib untuk membuat dokumen transfer pricing. Kemudian yang berikutnya, apakah memang jika pinjaman tersebut itu tanpa bunga gitu ya. Nah, ini Ibu Hera nanti bisa merujuk ke PP 45 tahun 2019. Jadi peraturan pemerintah nomor 45 2019 di pasal 12 Bu mengatur bahwa jika pinjaman tanpa bunga itu dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk PT diperkenankan apabila pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Kemudian modal yang seharusnya di-store oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah di-store seluruhnya. Jadi kalau memang pemegang saham tadi memberikan pinjaman dan belum melakukan penyetoran sepenuhnya, maka tidak boleh Bu untuk memberikan pinjaman tanpa bunga. Kemudian klausul ketiga di pasal 12 di PP 45 tahun 2019, di mana pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Jadi amat sangat aneh ya kalau ada perusahaan merugi, pemegang saham malah memberikan pinjaman kepada grup usahanya. Kemudian yang terakhir, perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Nah, ini juga amat dipertanyakan nantinya oleh kantor pajak jika nantinya perusahaan ibu yang mengalami kesulitan keuangan malah melakukan pemberian pinjaman dan tanpa bunga. Maka dari itu, untuk klausul ini yang perlu diingat adalah klausul 4 poin tadi merupakan klausul yang kumulatif. Jadi jika salah satu poin tidak dapat
dipenuhi, maka pinjaman tersebut harus menggunakan bunga begitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yazid, tapi sekilas dari saya bahwa di PMK 213 dan juga di PMK 22 tahun 2020 mengatur bahwa jika terdapat pembanding lebih dari satu dan juga pembanding itu memakai yurisdiksi yang sama dengan tested partinya atau di mana transaksi itu berada. Otomatis karena transaksi Ibu berada di Indonesia, maka transaksi itu nantinya akan menggunakan suku bunga pinjaman untuk modal yang nantinya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Begitu mungkin tambahan dari saya, Pak Yazid. Yuk, terima kasih. Terima kasih Mas Adit, sudah dibantu jawab. Jadi terkait pinjaman itu wajib dipidok apa tidak, tadi Ibu nanti bisa coba ikutin threshold kami tadi. Dan kalau pinjaman bunga tadi kita akan melihat dulu. Ini adalah PMK 22, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahapan pendahuluan. Sebelum kita uji wajar apa tidak, kita uji dulu pinjamannya, bukan bunganya wajar apa enggak ya, bukan persentasenya wajar apa enggak, tapi pinjamannya itu wajar apa tidak. Di sini adalah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi hubungan istimewa jika atas bunga itu ada di ayat ke berapa ini? Ketiga ya, keempat ya, kelima sorry. Tahapan pendahuluan untuk transaksi terkait pinjaman itu Anda wajib bisa membuktikan bahwa substance over form. Ya, substance over form dulu tuh. Kemudian Anda sebagai peminjam betul-betul butuh apa tidak. Terus digunanya untuk mendapatkan menagih itu secara ketentuan apa enggak. Kemudian karakteristik pinjaman antara lain kreditur mengakui secara pinjaman secara ekonomis ada dan legal. Adanya tanggal jatuh tempo, adanya. Jadi intinya PMK 22 pasal 14 ayat 5 ini adalah itu akan sedikit mengidentifikasi istilahnya pinjaman Anda secara pinjaman itu sudah wajar apa enggak. Ya seperti tadi yang Mas Adi sampaikan, mana mungkin suatu perusahaan yang rugi memberikan pinjaman ke perusahaan yang untung atau gitu. Kemudian induk meminjamkan ke anak, padahal setoran modal belum di-store penuh. Kenapa tidak di-store modal dulu? Hutang sama modal sama-sama di pos pasifa. Tetapi sifat hutang sama modal beda. Ya, Bapak Ibu ya. Sifat hutang sama modal beda. Di mana hutang itu akan menimbulkan bunga yang kemungkinan bisa deductible atau mengurangi penghasilan, mengurangi penghasilan kena pajak. Tetapi kalau modal, hasil dari modal adalah dividen di mana kena pajak. Itu yang perlu dilihat. Sehingga negara dalam hal ini pajak akan melihat, you masih modal belum di-store penuh, ngapain ngutangin gitu. Motifnya apa? Akan dipelajari motifnya. Lah, begitu tidak, otomatis Anda tidak akan dilanjutkan kewajarannya, tapi akan diubah, direklas hutang Anda itu sebagai setoran modal. Jatuhnya apa? Kalau Anda berbunga, bunganya itu akan dianggap sebagai dividen. Terus bagaimana kalau nggak berbunga? Tadi Mas Adi sudah jelaskan, nggak berbunga boleh, tapi ada syarat kumulatifnya. Ini saya masih PP yang lama, PP 94, udah diganti Mas Adit ya, PP 45 2019 Mas Adit ya. Itu. Siap, Pak. Jadi gitu. Jadi Pak Bu, ini adalah mitigasi resiko kalau ada pembayaran bunga. Ya, kayak gitu. Jadi sebelum diuji
wajar apa tidaknya, yaitu level 4 ya. Level 4 itu akan diuji dulu eksistensinya dulu. Kemudian berhak nggak memanfaatkan 0%. Kalau nggak 0%, nggak berhak, ya udah berarti dibungain dan akhirnya jadi tim dividen. Kalau tadi terkait bahwa harusnya digeser ke modal gitu. Itu jadi karena sifat hutang dan modal sama-sama di pasifa. Hasil dari hutang adalah bunga, bisa deductible. Hasil dari hasil dari modal adalah dividen di mana undeductible. Sifat itulah yang akan digali lebih lanjut dulu oleh DJP. Jadi Anda wajib membuktikan memang Anda layak diutangin gitu. Jadi begitu Pak Bu ya. Jadi terus kemudian kalau dikenakan bunga, apakah boleh menggunakan suku bunga bank? Oh, sangat boleh. Sangat boleh, Bu. Dan yurisdiksi yang sama terutama. Jadi Anda punya dasar, oh bank kalau deposito setahun sekian. Oke, berarti kalau saya pinjam setahun sekian juga dong. Gitu. Itu boleh. Panduannya di sana gitu loh. Tetapi kalau Anda kurang dari suku bunga bank, BI terutama, misalkan Anda pinjam setahun, 2 tahun, tapi kalau deposito kan, yang kalau bunga itu kan berarti jangka panjang ya, deposito yang paling masuk akal, itu kalau Anda itu, atau pinjaman modal kerja, KUR, atau apa ya, kredit itu, begitu di bawah harga wajar bunga itu tadi, tentunya akan diwajarkan oleh DJP. Nah, diwajarkan oleh DJP jika terjadi keafiliasi berarti Anda kurang bayar bunga. Apakah itu menjadikan biaya? Itu tergantung pemeriksanya. Bisa jadi kalau memang sudah boleh dibebankan, pemeriksa akan melakukan koreksi negatif atas biaya bunga tadi. Jadi akan timbul biaya baru oleh pemeriksa, tetapi di sisi lain akan dikirim data tersebut ke KPP induk Anda atau pemberi pinjaman sebagai penghasilan dia. Jadi kena PPh pasal 25 di sana. Jadi tidak ada masalah gitu. Itu Bu mungkin yang bisa saya saranin, dan kalau memang transaksinya betul-betul sudah di atas 5 miliar berarti Anda wajib mendokumentasikan, tetapi sebelum mendokumentasikan, sebelum menguji kewajarannya, Anda menguji dulu transaksi Anda itu pinjamannya itu benar wajar apa tidak, bukan bunganya ya. Pinjamannya itu layak apa tidak dulu. Clear. Thank you. Oke. Ada pertanyaan yang panjang-panjang pertanyaan. Pertanyaannya banyak-banyak Mas Kemal. Raise hand dulu Pak. Ada yang raise hand dari Yang tadi. raise hand dulu, silahkan Ibu Marista. Baik, selamat pagi Pak Yazid. Kebetulan pertanyaan saya tadi sama terkait dengan pinjaman dari Pak. Jadi sudah cukup jelas. Cuma di perusahaan saya itu dia uang masuknya itu bertahap Pak. Terus selama ini kita belum ngecek gitu, ternyata kriterianya itu tidak memenuhi untuk tidak dikenakan bunga, jadi harus dikenakan bunga. Artinya pinjamannya sudah dari 2022. Berarti kita memiliki hutang bunga gitu ya Pak? Hanya itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau memang kayak gitu, sebaiknya memang nantinya di arahan dari DJP kita ikutin Bu, dan kalau bisa, kalau Anda kena SP2DK atau apapun dipanggil oleh kantor pajak, dan mereka memberikan advice ke Ibu, sehingga Ibu nanti mengenakan bunga, itu Ibu mohon maaf minta BA Bu. Ya, takutnya nanti Anda setelah memberikan bunga, kemudian Anda membetulkan SPT, sehingga kan otomatis pajak kurang bayar Anda kan berkurang, bisa jadi itu ya. Itu nanti akan ada masalah di belakang kalau tidak ada backup bahwa ini atas arahan dari DJP juga gitu. Jadi begitu. setiap Anda bertemu sama DJP Bu, kalau undangannya resmi Bu, kalau undangannya nggak resmi, ya minta tolong Pak, tolong diundang atau ditanya secara resmi dan di close dengan berita acara, sehingga itu jadi bukti Anda kalau Anda melakukan pembetulan dan mengenakan bunga, sehingga nanti di pihak ketiga pun bisa menerima hal itu, gitu Bu ya. Oke baik, terima kasih Bapak. Ya terima kasih Bu Marista. Ini ada dari Ibu Jennifer. Jennifer pernah WA langsung. Saya lupa Bu yang mana. Ada beberapa memang ngejapri saya sama Mas Adit untuk bertanya langsung. Terima kasih Bu Jennifer mengikutin. Ini masih remnya gimana Mas Adit?
Ya, dari Pak Yeremia Gunawan Purnomo, izin bertanya Pak Yazid, seberapa besar Tipidok ini digunakan oleh pemeriksa dari DJP sebagai acuan karena beberapa case selama ini terkait dengan pemeriksaan pajak dari DJP apabila disampaikan Tipidok, mereka tidak mau mengakui dokumen tersebut dan dihitung ulang kembali. Jadi apa esensi dari Tipidok yang sudah dibuat namun tidak diakui apabila ada pemeriksaan pajak dari DJP. Sedangkan membuat Tipidok ini juga biayanya tidak murah. Terima kasih Pak Yazid. Bikin Tipidok tuh murah Pak, lewat kami. Ya Mas Adit, murah. Murah, dan insya Allah Pak kalau ada membuat Tipidok dan apply aturan Pak ya, Tipidok itu kan mandatori WP. Ya, kewajiban WP. Sementara pemeriksaan itu kewenangan KPP. Dan teknik-teknik pemeriksaan itu ada banyak macamnya. Nah, di mana Tipidok itu memakai ex ante setting price. Kalau dalam dunia transfer pricing namanya ex ante itu adalah setting price. Anda men-settingkan biaya Anda wajar. Sementara DJP kewenangannya adalah testing price atau disebut ex post. Jadi kalau Anda sudah men-settingkan wajar, akan dites dengan bagaimanapun tentunya wajar. Misalnya, mohon maaf, Anda ujian SIM dengan baik, lulus dengan baik, tentunya di lapangan akan baik juga, gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi kalau Anda sudah men-settingkan wajar, dites dengan metode apapun tentunya akan wajar. Oleh karena itu dalam pembuatan Tipidok sebaiknya Anda melakukan pengujian dua, setting test dan kemudian Anda tes hasil Anda dengan testing press. Itu yang selama ini kami lakukan dalam pembuatan Tipidok kami. Kami menjaga setting press dan testing press. Dan kalau KPP menguji memakai tidak menganggap Tipidok Anda, itu biarkan saja, tidak ada masalah karena itu memang kewajiban Anda. Anda nanti tinggal membuktikan di keberatan dan banding ataupun pada saat pemeriksaan kami sudah men-settingkan dengan wajar. Kalau diuji pun tentunya harusnya wajar, gitu loh. Nah, gitu. Jadi itu. Kedua, itu setelah Anda membuat Tipidok itu, Tipidok itu akan membuktikan komplek aturan Anda sehingga nanti kalau sampai beracara sampai pengadilan itu nanti kita tinggal membuktikan bahwa kita sudah apply aturan ini pada waktu pemeriksaannya ini. Ya, nanti yang mulia tinggal melihat mana yang tidak menerapkan aturan. Harusnya orang kalau sudah ikut aturan yang diuji tentunya Tipidoknya kita gitu. Memang teknik pengujian banyak macamnya. Itu nanti ada, kami pernah bikin pelatihan khusus pemeriksaan TP, nanti mungkin kita akan khususin pemeriksaan TP lagi, silahkan ngikutin webinar kami. Gitu. Oke, Mas Adit ya. Terima kasih. Ini Bu Diana, materi nanti di-share sama Mas Noval sudah. Ada Bu Leonita, Mas Adit silahkan. Baik, terima kasih Pak Yazid terkait dengan pertanyaan dari Pak Yeremia Gunawan Purnomo. Semoga terjawab ya Pak. Selanjutnya ada dari Bu Leonita, izin bertanya Pak Yazid. Ya. Masih terkait dengan bunga, apabila perusahaan yang tidak memiliki usaha apapun dan hanya memiliki dana berlebih, sehingga, ini perlu digarisbawahi ini Pak, perusahaan yang tidak memiliki usaha apapun dan hanya memiliki dana lebih, sehingga daripada dana tadi didepositokan ke bank, perusahaan mau menempatkan dana tersebut ke perusahaan-perusahaan afiliasinya, agar perusahaan tersebut tidak perlu meminjam dana ke bank karena ribet bayar provisi, butuh jaminan dan lain sebagainya. Apakah diperkenankan Pak apabila pengujian kewajaran menggunakan suku bunga deposito karena saat pemeriksaan pajak pihak pemeriksa menggunakan suku bunga pinjaman bank? Terima kasih. Oke. Suatu perusahaan punya dana berlebih, berarti kan akan dilihat beneficial owner-nya ya Bu ya. Ya, beneficial owner pada waktu pembentukan perusahaan itu tujuannya untuk apa kan? Pada waktu legal itu apakah untuk lembaga fund atau apa? Gitu loh. Karena dana berlebih itu kan tentunya hasil dari suatu usaha. Tapi kalau memang dari awal kita memang untuk lembaga pinjaman, tentunya memang ada setoran modal dan sebagian untuk transaksi modal itu akan digeser untuk peminjam-pinjaman. Jadi sebetulnya kalau saya as
DJP, kami akan melihat beneficial owner-nya. Ini orang punya dana berlebih, kemudian dipinjam-pinjamkan. Nah, gitu. Nah, dana berlebihnya, ya, kalau saya lihatnya bukan dana berlebih yang dia pinjamkan, dana berlebih awalnya dia dari mana, gitu loh. Awalnya dia dari mana? Itu yang agak takut. Ya, jadi baiknya memang yang namanya usaha pasti kan harus ada ya, walaupun holding kan pasti ada usaha. Anda perhatikan deh, kalau di perusahaan-perusahaan holding itu pasti memiliki usaha minimal intra-group service, yaitu jasa manajemen. Seakan-akan mereka memberikan jasa-jasa ke anak-anak usahanya. Sehingga mendapatkan kompensasi dalam bentuk renom, kemudian renom itu akan dikumpulin dan dipinjamkan ke anak-anaknya yang lain. Kan gitu. Itu tidak ada suatu perusahaan datang punya modal, tidak punya usaha, dan usahanya dipinjam-pinjamkan. Itu otomatis jadinya adalah usahanya dia adalah lembaga pinjaman. Di situ. Nah, begitu lembaga pinjaman tentunya akan dilihat. Kalau yang dipinjamkannya ke afiliasi ya harus pakai bunga wajar. Kalau ke non-afiliasi dan pada waktu tahun yang sama dia ada afiliasi sama non-afiliasi, bisa jadi comparable internal. Tapi kalau totali semuanya dananya dia digeser ke afiliasinya dia, nah itu nanti diuji wajar apa tidaknya dengan eksternal comparable gitu. Ya memang betul, karena memang biasanya kan grup itu pinjam sama grup itu kan demi kemudahan ya, kemudian bunganya, kemudian syarat peminjamannya, kan gitu kan. Karena kalau ada pinjam ke bank kan pasti ada minimal sekian persen dari kemampuan bayar kita kan, pastinya di situ. Ya kayak kita KPR lah, KPR kita kan tidak boleh lebih dari 30% dari take home pay kita. Karena bank juga takut gagal bayar. Nah kalau dalam satu grup ya nggak masalah 50-60% dari itu. Kenapa? Karena kalau gagal bayar anakku sendiri. Itulah kemudahan-kemudahan kalau kita grup. Tetapi kemudahan-kemudahan itu harus dilihat transaksinya wajar apa enggak. Gitu. Jadi yang jadi cermatan saya di sini justru malah adalah perusahaan pertama tadi tidak memiliki usaha tetapi memiliki dana. Awal dananya dari mana? Di situ yang akan jadi konsideran. Kalau kebetulan tesis saya itu beneficial owner terkait tindak pidana pencucian uang. Beneficial owner tindak pidana pencucian uang. Jadi ini mohon maaf, takutnya masuk dalam kategori itu. Ada Perpresnya, beneficial owner tindak pidana pencucian uang itu 2018 ada. Jadi orang Indonesia misalnya punya uang banyak, dia daripada bikin usaha di Indonesia, dia akhirnya bikin usaha di luar negeri, dan luar negerinya itu untuk dipinjamkan ke Indonesia. Nah, begitu pinjam misalkan saya bikin, akhirnya uang saya bawa ke Singapura nih. Saya bikin usaha di Singapura. Kemudian atas uang-uang dana itu, saya pinjamkan ke anak saya di Indonesia. Bunga ke Singapura itu kan bisa 10% tuh tarifnya. Dan yang terima kan PT. Ya walaupun nanti akan termanfaatkan oleh kita as personal. Tetapi kalau saya di dalam negeri, saya taruh di perusahaan saya, bunganya kan beda kan? Tidak ada pemanfaatan treaty tadi gitu. Dan otomatis kalau kita taruh, kalau jadi hutang akan diuji kewajarannya, kalau dalam modal saya tentunya akan dapat dividen. Nah itu, akhirnya saya mikir, oh penting taruh Singapura. Singapura pinjamkan Indonesia. Nah itulah di situlah, itu cikal bakal beneficial owner. Ya, beneficial owner makanya seperti saya bilang, takutnya beneficial owner itu kadang larinya ke TPPU. Tindak pidana pencucian uang, karena suatu usaha, suatu perusahaan tentunya harus ada usaha dong, biar punya modal, dana yang untuk digeser. Kok tiba-tiba punya uang dari mana ini? Nah itu Bu, ngejarnya nanti mohon maaf kalau kayak gitu, ngejarnya adalah ultimumnya itu ke arah TPPU. Hati-hati di situ, itu saja yang perhatian saya. Tapi kalau memang sebelumnya dia perusahaan itu sudah pernah berusaha, RE-nya sudah banyak, dan lama-lama dia bikin anak usaha, akhirnya dia as holding saja, mengurusin manajerial anggotanya, bukan berarti dia tidak punya usaha. Usaha dia adalah manajerial anggotanya, sehingga dia dapat kompensasi jasa manajemen. Gitu loh. Direktur-direkturnya akan memberikan advice ke anaknya, dibayar, advice ke anaknya, dibayar, advice ke anaknya, dibayar. Terkumpul dana, digeser ke anaknya, hutang, dibikin perusahaan baru atau apapun. Nah, kayak gitu. Dan ultimumnya adalah orang pribadi tadi, crash risk tadi. Itu Bu Leonita.
Jadi nanti mungkin bisa diskusi lagi lebih lanjut karena takutnya nanti ngarahnya ke mohon maaf TPPU atau apa bisa jadi gitu. Kalau itu. Ya Bu ya, terima kasih. Ini udah Terima ngelewatin kasih jangka Pak waktu, Yazid Mas Noval. atas penyampaiannya. Mungkin itu Pak Noval izin dikembalikan lagi ke Pak Noval ya, mungkin Ya. Pak Yazid ya. Karena sudah deadline-nya. Saya nanti jam 1 ngajar lagi di UI masalahnya. Ya, terima kasih banyak Pak Yazid, Pak Aditya atas insight-nya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya tetap menjaga silaturahmi. Barangkali nanti kalau mau ke Surabaya, Pak Yazid, Pak Adit, atau mau bikin event di Surabaya, monggo silakan kita bisa bantu berkolaborasi dengan BPC HIPMI Surabaya. Mungkin akhir Pak Yazid, closing statement buat teman-teman rekan-rekan pajak ini. Oke, closing statement. Saya menganggap teman-teman di sini HIPMI ya, teman-teman ya. Jadi sebetulnya kita semua tuh jujur saya keluar itu kan memang pengen usaha sendiri. Kalau Anda keluar dari DJP atau keluar dari suatu perusahaan, tetapi akhirnya keluar untuk digaji lagi, apa gunanya? Benar ya Mas Noval ya? Kita kan jujur pengen menjadi perantara rezeki Gusti Allah. Motif awal kita kan rezeki memang dari Allah, tetapi seyogyanya melalui kita perantaranya. Jadi kita niatkan usaha kita kayak gitu, insya Allah kan diberkahi. Nah, kemudian tinggi-tinggiin aja Anda punya ini apa namanya keinginan. Nanti bentuknya bagaimana? Apakah Anda bentuk kemitraan ataukah holding ataukah apa? Nanti silakan didiskusikan dengan tim. Tetapi yang pada prinsipnya adalah Anda perlu bikin tax planning dengan baik. Karena pertama usaha Anda, sama seperti Ayah sama Mas Adit, yang penting jalan dulu memang Mas Noval. Yang penting jalan dulu. Tetapi karena saya punya background pajak, dari awal kami udah memikirkan aspek pajaknya. Gitu loh. Karena daripada nanti mendadak kena sanksi gede banget deh gitu kan. Kayak macam saya sama Mas Adit itu pada waktu berdiri, kita nggak bisa masuk sebagai UMKM. Nggak bisa memanfaatkan tarif 0,5% karena kita masuk sebagai kategori keahlian. Nah, jasa-jasa keahlian akuntan, appraisal, apa itu tuh nggak mungkin Anda itu. Jadi kalau Anda mendefinisikan Anda konsultan, kemudian memakai PP23 itu malah justru nanti in the end Anda malah parah. Anda udah motong orang dipotong 0,5%, ternyata Anda harusnya bayar 22% kan? Ditemukan fakta di lapangan. Makanya substance over form itu. Jadi sebaiknya kita apply aturan. Tinggal di-planningkan saja dengan baik untuk apply aturan biar kita minimal tidak kena sanksi-sanksi perpajakan yang administrasi. Dan kemudian yang terakhir adalah wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Bagi saya yang namanya wajar adalah kalau UMKM aja mau berbagi 0,5% sampai 1% ke negara atas omset, ya, atas omset tuh ya. Itu kalau dihitung tuh kalau orang jualan gojikan lah misalnya, atas 200 juta, atas 200 penjualan itu negara cuma minta 1 loh. Ya, 200 bungkus negara minta 1. Itu mungkin lebih banyak daripada yang diminta preman kan. Gitu kan, preman-preman yang tukang palak yang ya itulah kita tahu. Mungkin berdasi, mungkin tidak. Itu intinya. Jadi teman-teman, sebetulnya negara mintanya nggak banyak kalau ada UMKM, cuma 0,5%. Taatlah aturan. Dan kalau nanti suatu ketika sudah membesar dan memang sudah sewajarnya memakai tarif normal, pakailah tarif normal dan mulailah memikirkan. Dan kalau memang sudah dilihat usaha Anda membesar atau dari awal memang sudah banyak, jangan takut untuk memanfaatkan tarif yang biasa saja, tinggal kita memakai pembukuan yang benar. Nanti mungkin ada beberapa teman yang bisa membantu pembukuannya. Sehingga apa? Teman-teman nantinya tidak pusing mikirin. Kalau saya jujur malas mikir Mas Noval, makanya saya nggak mau. Saya itu 20 tahun pemeriksa pajak. Saya tidak tahu cara lapor pajak. Saya tidak tahu SPT, e-filing dan segala macam. Makanya bisnis
konsultan saya tidak ada bisnis konsultan pembuatan laporan SPT. Bukan tidak mau, saya nggak ahli di sana. Paham nggak? Ada teman kita yang ahli, akhirnya mereka minta ke kami, ya minta kemitraan dengan teman. Itu saja. Jadi HIPMI, pengusaha-pengusaha ini kan komunitas ya, saling kemitraan. Kalau kami ada bergabung dalam satu komunitas sendiri, yaitu beli barang teman, beli jasa teman. Ya, beli barang teman, beli jasa teman. Kita saling support satu sama lain sebagai sesama teman HIPMI. Kalau memang ada misalnya mantu atau apa, kita tanya di teman-teman kita, ada nggak yang punya bisnis catering? Ada nggak yang punya bisnis tenda? Gitu loh. Itu jadi semuanya bisa grow bersama gitu teman-teman. Dan nanti juga teman-teman yang mau bikin usaha di tempat Mas Noval kan juga ada untuk legalnya Mas Noval ya. Mau bikin usaha ke legalnya Mas Noval. Ada masalah pajak, oh ada Pak Yazid dan teman-teman Mas Noval juga bisa bantu. Gitu. Jadi kita bagusnya memang dalam komunitas itu harusnya saling support satu sama lain. Mudah-mudahan bisa grow together ya. Sehingga aspek pajak pun kita sama-sama ini. Kalau saya biasanya kita ada komunitas itu Rabuan, kita ketemu tiap Rabu sebulan sekali, open mic, yang punya bisnis silahkan, gitu ya. Istilahnya kita tuh bodol, apa itu, bisnis memakai uang orang lain, bisnis memakai tenaga orang lain, gitu. Bobol, bodol, apalah, botol lah istilahnya. Jadi teman-teman silakan ngumpul, open mic, silakan yang punya ini prospek bisnis bersama ini. Nah, tetapi ingat, semuanya ada aspek pajaknya, intinya di situ. Boleh, yang penting jalan dulu, tetapi mulai perhatikan karena pajak itu kayaknya ini ya, cuman mengganggu karena udah terlanjur masuk uang, kalau udah masuk kantong dikeluarin repot, Pak. Ya, intinya di situ. Uang udah masuk kantong dikeluarin repot. Lah bagaimana cara biar uangnya itu sudah masuk kantong, kalau dikeluarin kita bisa ikhlas, lah itu yang pentingnya di situ, ya. Tuh, jadi silakan Mas Noval sama teman-teman HIPMI, silakan kalau memang mau ini bikin grup aja sehingga saling support satu sama lain. Itu yang saran saya buat teman-teman HIPMI. Terima kasih. Dan selalu ingat semua ada aspek pajaknya. Ingat sekarang semua ada aspek pajaknya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon Mas Noval, silakan. Siap, terima kasih Pak Yazid atas ilmunya hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk link absensi ya sudah kami share di kolom komentar. Silakan dikunjungi link tersebut karena berbatas waktu teman-teman. Di situ ada batas waktunya. Untuk teman-teman yang belum bisa mengisi, silahkan diisi ulang karena sudah ada yang bisa mengisi dan berhasil. Coba di-refresh dulu Google Form-nya. Gitu ya. Untuk materi nanti kita akan share di grup. Untuk sertifikat elektronik juga nanti akan kita share di grup sesuai dengan peserta yang mengisi link absensi kehadiran. Jika peserta lupa tidak mengisi link absensi kehadiran, maka mohon maaf tidak bisa mendapatkan e-certificate. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya @hipmi_surabaya dan juga text flash ID dan juga @mutiara solusi cipta untuk mengikuti update-update terkini seputar kewirausahaan dan perpajakan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.